BP3IP bisa, bincang seru dan asik. Put your headphone and check this out. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Pelaut, apa kabar nih? Mudah-mudahan di pagi ini semuanya dalam keadaan baik dan lancar. Sobat Pelaut yang beraktivitas di pagi ini, harapan Desmond semoga tetap dalam keadaan sehat tentunya. Bareng lagi bersama Desmond dalam BP3IP Bisa, bincang seru dan asik. Pastinya BP3IP Bisa akan sekali membagi informasi yang sangat menarik. Pada penasaran kan kali ini apa saja tema yang akan kita bahas dan narasumber kali ini? Maka jangan lupa untuk subscribe terus channel BP3IP Jakarta, dan apabila sangat bermanfaat silahkan aktifkan lonceng dan terus membagikannya kepada teman-teman Sobat Pelaut dimanapun Anda berada. Sobat Pelaut, pandemi COVID-19 di Indonesia bahkan di seluruh dunia mulai memasuki babak baru, yaitu new normal atau kenormalan baru. Lalu bagaimana tantangannya bagi Sobat Pelaut sekalian? Lalu bagaimana juga tindakan atau hal-hal apa saja yang Sobat Pelaut lakukan pada saat berada dalam ketatanan normal baru ini? Di hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, yaitu Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Dr. Hesti Ekawati. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Pagi Sobat Pelaut semua. Pandemi COVID di Indonesia dan seluruh dunia tentunya sangat memberikan berbagai dampak bagi seluruh kehidupan, terutama pelaut yang bekerja di atas kapal, dan mempersulit pergerakan pelaut di tengah pandemi COVID-19. Boleh dijelaskan dulu nggak nih, Dok, kepada Sobat Pelaut, apa sih dulu tentang COVID-19, lalu bagaimana dampaknya bagi pelaut di atas kapal? Ya, oke. Terima kasih Kak Desmond dan Sobat Pelaut semua. Memang COVID-19 ini suatu penyakit infeksi, tetapi sifatnya self-limited disease. Dan penyebab daripada COVID-19 ini adalah virus corona yang merupakan satu keluarga besar ya daripada yang sebelumnya kita ketahui, yaitu golongan daripada MERS dan SARS yang sudah mempandemi ataupun melanda dunia sebelumnya. Seperti itu, dan jadi sekarang baru adanya COVID-19 ini. Dan hal-hal apa yang sudah dilakukan dan kita terhadap antisipasi ini pastinya bagi pelaut dan Sobat Pelaut semuanya ya mungkin tidak hanya di atas kapal, tetapi mungkin juga yang berkegiatan dan juga ada yang sekarang mungkin di pendidikan ataupun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, protokol kesehatan. Berbicara tentang protokol kesehatan sendiri nih, Dok. Kalau bagi pelaut, ada nggak sih protokol khusus bagi pelaut kalau misalnya mereka mempersiapkan diri, kemudian nanti naik ke kapal, apa ada protokol khusus sendiri yang diterapkan sama BKKP? Ya, jadi gini, kalau untuk khusus pelaut itu sendiri, karena kita mengacu tetap kepada standar ya ataupun regulasi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini International Chamber Shipping itu sudah mengatur, dan kita sebagai negara yang sebagai administration IMO pastinya juga mengikuti apa yang sudah distandarkan. Hal-hal apa yang sudah ada di dalam ICS tersebut dituangkan di dalam peraturan pemerintah, baik itu ada di Kementerian Perhubungan maupun juga mungkin instansi terkait ya seperti pengamanan dari kapal itu sendiri. Terus kemudian juga turunannya itu ada di dalam SE 12 tahun 2020. SE 12 tahun 2020. Ya, di sanalah kita bisa melihat regulasi terhadap pelaut, operator kapal maupun juga penumpang sudah diatur secara rigid ya untuk hal-hal apa sih, termasuk protokol kesehatannya seperti apa yang harus dipersiapkan. Berarti payung hukum itu ada di SE itu tersebut? Iya, betul. Berbicara tentang payung hukum, BKKP juga pasti mengacu pada WHO dong? Betul. Pasti. Dari WHO sendiri, tapi gini, ini kan pandemik ya Bu, tiba-tiba. Nggak ada yang kita rencanakan, namanya pandemi kan tiba-tiba ada. Nah, ada nggak sih sebenarnya peraturan dari WHO terus yang berbicara tentang pandemik sendiri, bukan dari COVID ya? Pandemik itu kan tiba-tiba, jadi entah pandemik apa saja, salah satunya COVID ini. Ya, sebetulnya sih kalau dari WHO itu sendiri ya,
sebelum terjadi pandemi ini pun juga sudah selalu mengedukasi ya bagi kita semua untuk memperhatikan pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Itu yang pertama kali dilakukan. Jadi kayak seperti gerakan cuci tangan yang benar, 6 langkah, terus kemudian juga melakukan, mungkin kalau sekarang ini physical distancing dan social distancing itu lebih kepada COVID itu sendiri, tetapi tetap di dalam berkerumunan dan juga kondisi yang penuh dengan manusia ya, itu pun juga harus menjaga agar tidak terjadi penularan. Nah itu di awal sebelum masa pandemi ini WHO juga sudah melakukan regulasi terhadap pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Nah setelah terjadinya pandemi ini sehingga mewajibkan otoritas kesehatan setiap negara itu memberlakukan dan memperhatikan hal-hal terkait dengan kondisi yang ada di negara itu sendiri. Memang kalau dilihat karakteristik virus ini pun sendiri sama ya, karena ini melanda seluruh negara. Jadi hampir 215-an negara yang mengalami pandemi ini, dan sifatnya itu pun juga sama. Tetapi mungkin yang membawa perbedaannya itu atmosfer atau geografis daripada negara itu masing-masing yang memungkinkan penularan itu bisa sedemikian hebat ataupun jadi semakin mewabah kembali lagi kepada kita untuk penerapan protokol kesehatan itu sendiri. Penerapan protokol kesehatan. Jadi intinya sebenarnya di penerapan protokol ya dok. Berarti pelaut juga harus ada penerapan protokol. Nah berbicara tentang penerapan protokol di BKKP sendiri sudah penerapan belum protokolnya? Iya, pasti karena kita juga sebagai salah satu tugas Puksi yang memastikan pelaut ini bekerja sehat dan produktif ya, dan mewujudkan keselamatan pelayaran, pastinya kami mengambil bagian daripada hal tersebut, seperti memastikan semua pelaut itu sebelum bekerja di atas kapal ataupun juga beraktivitas baik pendidikan itu harus fit sehat. Caranya seperti apa? Kami melakukan medical check up pelaut yang bersertifikasi. Nah ini pun juga karena wilayah jangkauan Indonesia itu terlalu luas kan, pelaut itu juga tersebar, pastinya rumah sakit yang ada pun juga memastikan tetap memberikan pelayanan untuk pelaut itu melakukan medical check up. Itu salah satu upaya yang dilakukan BKKP agar memastikan pelaut itu sendiri sehat dan produktif. Kemudian kedua ya kami pun juga melakukan berbagai hal ya kaitannya dengan sosialisasi ataupun juga edukasi baik melalui media sosial, membuatkan video, apalagi khusus sekarang sudah masuk ke masa adaptasi kebiasaan baru ya. Nah itu pun juga harus benar-benar pelaut itu siap untuk tetap beraktivitas tetapi tetap sehat seperti itu. Baik, berbicara tentang BKKP ini, tadi kan sudah ada upaya sendiri ya dari BKKP, sosialisasi seperti apa. Nah mungkin juga Ibu Dokter bisa kasih informasi buat sobat-sobat pelaut ini, di BKKP sendiri ada nggak sih kayak rapid test atau swab test? Karena kan mungkin sobat pelaut jadi begini, ada beberapa lingkungan pendidikan ya, seperti misalnya BP3IP sendiri nih, kalau misalnya mau datang ke kampus itu kan harus menunjukkan surat kesehatan, rapid, swab. BKKP sendiri ada nggak? Ya. Oke, untuk kami sebagai unit pelaksana teknis yang membidangi ya untuk masalah kesehatan, pastinya karena eranya sekarang kita memerlukan hal yang terkait dengan pemenuhan terhadap persyaratan tersebut, ya pastinya BKKP juga siap melakukan hal itu. Khusus untuk pemeriksaan rapid sudah kami lakukan, tetapi memang karena adanya keterbatasan hal ya terkait dengan kita sebagai unit yang memang masih melayani sebagai PNBP ya, Satker, jadi pelaksanaan rapid ini sendiri dirasa sedikit terkendala ya bagi masyarakat ataupun lainnya untuk dapat memeriksakan, karena penghitungan tarif itu sendiri kan juga sepertinya sama ya, harus teratur. Betul. Tetapi secara pelaksanaan sudah kami lakukan khusus untuk ASN, PSN ataupun honorer yang ada di Kementerian Perhubungan untuk pemeriksaan rapid itu sendiri. Berarti masih dalam kalangan internal? Iya, seperti dalam kalangan internal Kementerian Perhubungan. betul. Nah, berbicara lagi tentang COVID nih ya, kita kembali lagi ke COVID. Di COVID-19 ini kira-kira Ibu melihat ke depannya atau dari mulai awal ya,
ada nggak sih peluang recovery sendiri untuk pandemi ini? Oh, ya kita harus optimis ya, Kak Desmond ya, sobat pelaut semua, karena mungkin dengan peningkatan kasus juga yang setiap harinya ya mungkin dikatakan meningkat, tetapi dengan pemeriksaan yang lebih banyak juga masif ya, terlihat ini tidak ada penurunan, tetapi kita tetap harus optimis karena sifat virus itu sendiri sih saya rasa mungkin pada masanya ya dia akan bisa membuat kita seperti terbiasa dengan hal tersebut, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Jadi bukan sesuatu hal yang sangat membahayakan karena hampir 92% itu self limited disease ya bisa sembuh dengan sendirinya seperti itu. Tapi dengan imunitas daya tubuh masing-masing yang memang baik dan dipastikan bisa melawan virus itu sendiri. Seperti itu. Nah, recovery-nya pembangunannya mungkin akan ada upaya-upaya pemerintah ya untuk cepatlah mengurangi pandemi ini dan pemulihan ekonomi itu sendiri. Baik, Bu Dokter. Nah, berbicara lagi kepada tentang sobat pelaut, mereka ini kan gimana ya? Di kapal ada juga yang di rumah. Pasti yang di rumah ini juga kan mereka dengan yang di kapal pasti ada pertukaran ya, atau biasanya dibilang crew change kalau orang perusahaan pelayaran bilangnya crew change. Nah, dari BKKP ada prosedur khusus kalau misalnya ada crew change kalau terjadi di pelabuhan kita di Indonesia? Ya, jadi gini, kami sudah mengatur ya dalam hal tahapan berikutnya juga saya berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mengeluarkan buku panduan ya terhadap hal tersebut. Walaupun perkembangannya memang sangat ini ya, sangat relevan, terus-menerus berubah ya, mengalami revisi secara kondisi daripada klinis COVID itu sendiri dan kondisi dengan tatanan new normal. Jadi bagi pelaut-pelaut yang akan ada pergantian itu sebaiknya memang mengikuti aturannya itu pada saat dia harus ada di rumah, tetap dia melakukan isolasi mandiri seperti itu. Dan pada saat nanti dia akan dinaikkan lagi ke atas kapal, harus ada pemeriksaan lagi. Mungkin makanya di dalam SE itu sendiri juga bagi perusahaan ya ataupun operator kapal ataupun mempersyaratkan untuk melakukan rapid test itu dengan secara berkala ya, memastikan hal-hal tersebut agar pelaut itu sendiri nanti pada saat pertukaran tidak menjadi penularan baru ataupun ternyata ada case suspek terhadap COVID itu sendiri seperti itu ya. Tetap harus di rumah, tetap harus menjaga imunitas. Olahraga. Ya, olahraga dan Makanan juga sehat. memonitor ya kesehatannya. Sekarang kan juga berkala mereka itu harus memastikan ya. Jadi membuat catatan perkembangan terhadap kondisi kesehatan itu sendiri itu sebenarnya sudah ada semua diatur. Tapi apakah implementasi ini dan sosialisasi ini hampir dilakukan ya oleh baik itu perusahaan pelayaran, baik itu pelaut sendiri seperti itu. Nah, berbicara tentang menjaga kesehatan, imunitas, ada nggak sih maksudnya pesan dokter? Jadi begini, pelaut yang ada di atas kapal juga kan akhirnya mereka jadi susah buat turun nih sekarang. Stres pastinya, jelas karena ada beberapa negara yang mungkin melockdown ya, jadi apalagi melockdown jadi nggak bisa turun, nggak bisa beraktivitas. Ada nggak sih maksudnya saran dokter buat mereka yang di atas kapal untuk mengurangi stres, karena kan stres juga membuat kita imun kita menurun ya? Pasti. Gitu. Jadi ada nggak sih saran dokter buat mereka di atas kapal? Jadi sobat pelaut ya, pastinya memang kondisi pandemi ini dirasa mempengaruhi secara keseluruhan ya, baik psikis maupun juga fisik kita ya pastinya. Terus juga mungkin ada beberapa hal yang harus benar-benar kita kembalikan lagi untuk meningkatkan imunitas itu. Memang salah satu caranya itu memang kita harus merasa bekerja itu pun juga dengan kondisi yang bahagia. Jadi hal-hal yang memang mungkin menjadi tantangan tersendiri ya, baik itu di pelabuhan yang mana juga regulasinya, penerapannya pusat sudah mengatur seperti ini. Ternyata di pelabuhan-pelabuhan tertentu pun juga mungkin ada dari Pemda tersempat itu regulasinya berbeda lagi. Nah, ini kan akan menjadi sesuatu yang dirasa menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemilik kapal, ownership ataupun pelaut itu sendiri yang harus menahan mereka untuk lebih lama lagi di kapal. Ya, betul. Nah, tetapi tetap harus memanage diri itu yang agak lebih sulit, Kak Desmond. Jadi kami menyarankan dan teman-teman sobat pelaut bisa
paling tidak itu kita tetap harus berpikir positif, kemudian juga melihat lagi keluarga kita yang tetap kita harus sehat untuk keluarga kita. Saat ini yang paling penting adalah sayangi diri kita dan juga keluarga kita. Itulah yang memotivasi ya. Saya sih berharap teman-teman Sobat Pelaut itu bisa melakukan hal tersebut walaupun tantangan itu gak semudah yang kita rasa ya dan kita alami seperti itu. Berbicara tentang suspek sendiri nih Bu. Kita ini kan saya baca ya beberapa media sosial massa memberikan bahwa peningkatan terus. Kita ada mengalami peningkatan. Misalnya di atas kapal ada yang suspek. Saran dari BKKP itu sendiri seperti apa? Kemudian misalnya juga kalau misalnya ada suspek di atas kapal lalu dekat maksudnya ada di perairan kita Indonesia, ada nggak hotline-nya yang bisa dipakai dihubungi kira-kira? Oke. Jadi memang SE12 itu pun juga mengatur. Jadi bagi pemilik kapal ya pastinya operator kapal ini harus menyiapkan satu tempat khusus untuk isolasi mandiri. Karena pada saat pelaut itu ataupun kapal itu berlayar yang mana mungkin mencapai daratan itu memerlukan waktu, ya kan dia harus tetap bisa menjalankan sesuai ketentuannya dan peraturannya yaitu isolasi mandiri seperti itu. Apalagi mungkin kalau dia tanpa keluhan ya, saya rasa kita pun juga menerapkan hal ini dengan isolasi mandiri pun juga bisa tetap menjaga hal itu dan diikuti bersama protokol kesehatannya seperti itu. Dan kalau hotline terhadap suspek yang sekiranya memang memerlukan fasilitas kesehatan terdekat, ya diharapkan kapal itu sendiri bisa berlabuh ya, mencapai suatu daratan agar hal ini juga bisa dilakukan ataupun ditangani segera dan secepatnya agar tidak menjadi penularan baru di atas kapal itu sendiri. Nah, hotline-nya itu sebetulnya memang di dalam ketentuan sebagai otoritas kesehatan itu ada di kantor kesehatan pelabuhan. Nanti secara langsung mereka yang akan menangani untuk membawa kepada fasilitas akses terdekat yang ada di pelabuhan ataupun juga di kantor kesehatan pelabuhan seperti itu. BKKP hanya memfasilitasinya memang dengan berkoordinasi bila memang ada sesuatu hal yang sekiranya memerlukan akses untuk bisa dilakukan tindakan medis emergensi lah seperti itu. Oke, baik Bu Dokter. Itu banyak sih kalau mau ngomong tentang pandemi pasti panjang banget. Nah, kali ini juga saya mau libatkan Sobat Pelaut. Jadi memang kami punya ada namanya sesi Q&A. Jadi Sobat Pelaut kalau misalnya ingin bertanya, kita juga punya sesi Q&A, boleh bertanya di channel YouTube juga boleh bertanya, tapi ada juga di Instagram, jangan lupa follow. Nah, biasanya kami sebelum ada acara seperti ini memberikan sesi Q&A dan boleh bertanya dan tentunya pasti sangat bermanfaat. Boleh juga diusulkan kira-kira mau bertanya seperti apa. Kita akan melihat pertanyaan dan pertanyaan ini lewat akun Instagram BP3IP. Nah, ada pertanyaan dari Sobat Pelaut. Nah, dan ini satu ya, kemarin sudah diumumkan lewat Instagram bahwa yang pertanyaannya bagus itu akan diberikan hadiah. Saya nggak tahu, nanti bisa dihubungin. Tapi saya akan bacakan akunnya. Yang pertama dari Muhammad Hoharudin bertanya, bagaimana SOP untuk swab atau rapid di BKKP bagi pelaut yang akan on board dan berapa biayanya Bu Dokter? Ya, oke, karena sekarang juga rapid itu kan sudah ada batas tertinggi yang diatur ya. Betul. 150.000 tuh kalau nggak salah ya. Paling Jadi tinggi? ya paling maksimal tuh. Berarti BKKP bisa murah dong. Nah, kalau BKKP malah harusnya free karena ini dari pemerintah sebenarnya harusnya free dong. Ada bantuan sebenarnya. Cuman memang untuk saat ini kami belum bisa melayani secara maksimal kepada pelaut, tetapi jangan khawatir, pelaut itu bisa melakukan rapid ataupun swab di rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan itu tersebar seluruh Indonesia, bisa langsung melihat di website kami di bkkp.depub.go.id. Jadi nanti bisa langsung kontak
kalaupun ada hal-hal kesulitan lainnya ya bisa nanti kami bantu untuk kontak di BKKP karena kan tersebar ya pelaut itu kan dimanapun ya keberadaannya, tidak harus ada di BKKP untuk pelaksanaan tersebut. Berarti BKKP memfasilitasi ya Bu. Ya. Apalagi ada daftar nama rumah sakit di web. Ya, jadi Sobat Pelaut bisa cek di websitenya BKKP. Jangan cuma nanya doang, cek-cek juga. Ya. Jadi kalau bisa nanya kan cek BKKP informasinya lengkap ya Bu Untuk Dokter. pemeriksaan rapid dan lainnya ya. Okay. Mungkin ini nggak tahu nih teman Sobat Pelaut ini yang menanyakan dia posisinya ada di mana nih. Apakah di Jakarta? Ya kalau di Jakarta ya silakan nanti kami bisa bantu juga untuk pelaksanaan rapidnya itu dengan klinik atau rumah sakit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tapi MCU-nya tetap kami bisa melayani secara penuh untuk hal itu. Oke. Tapi walaupun di Jakarta atau luar Jakarta sekarang kan akses udah mudah. Oh iya. Tinggal akses lewat web kan sebenarnya bisa. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua dari Dian Wahyu DYT. Akun Instagramnya. Anda beruntung kali ini. Bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pelaut di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini? Mungkin Bu Dokter bisa jawab gimana pelaksanaan kesehatan tes bagi pelaut? Ya, kalau untuk pelaksanaan tes itu memang secara standar tidak mengalami perubahan ya. Tetapi secara teknis melakukan MCU-nya itu yang mengalami hal. Jadi standar kesehatan itu tetap pemeriksaannya itu harus meliputi seluruh organ yang sudah diatur, baik fisik, mata, THT, jantung, semuanya tetap kami laksanakan. Tetapi dengan protokol kesehatan dan pembatasan. Jadi kalau kayak kami di BKKP pun juga karena ini juga masih masa PSBB ya, transisi, tidak boleh juga banyak hal kerumunan orang, tetap menjaga jarak. Nah, hal ini pun juga harus tetap dibatasi dan teman-teman medis semua, baik dokter, perawat, analis dan lainnya itu juga kami memproteksikan kami untuk tidak menjadi penularan dan juga tidak menularkan bagi pasien dengan memakai APD secara lengkap dan mendisinfektan juga tempat sarana pelayanan kami, baik itu alat kesehatannya, baik itu juga ruang tunggunya dan juga secara keseluruhan ya di lingkungan kantor ataupun klinik BKKP itu sendiri. Nah, itu yang harus dipastikan Sobat Pelaut melihat hal itu. Jadi jangan sampai nanti ke tempat pelayanan atau apa yang ternyata kok tidak diperhatikannya, tidak adanya pakai APD ataupun lainnya. Nah, itu harus ditanyakan karena kita harus melindungi diri kita juga gitu loh. Jangan sampai pelaut itu sendiri di check up nanti malah tertular kan seperti itu. Bukan stigmanya malah dibalik pelaut itu malah menularkan, tapi belum tentu. Makanya kita sama-sama harus saling menjaga seperti itu. Berarti keseharian dokter kalau di kantor full APD. Ya, pasti teman-teman semua harus full APD. Yang kayak begini aja kayaknya saya ribet loh Dok. Apalagi kalau APD lengkap ya, bisa saya bayangkan. Memang itu kebiasaan kebiasaan baru yang harus kita lakukan ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mulai menurun peningkatannya ya kita akan menyesuaikan kembali dengan protokol kesehatan itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari Sobat Pelaut nih lewat akun Instagramnya BP3IP, apakah ada protokol khusus untuk para pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri setelah pulang ke Indonesia? Iya. Ada Memang. Kalau untuk ekspatriat ya yang khusus dari luar ya itu mungkin tidak hanya pelaut ya, bagi pekerja migran ataupun lainnya persyaratannya itu ada tambahan saja. Memang kalau mereka melakukan pemeriksaan swab di negaranya dan memakai surat yang sudah dikeluarkan dari otoritas kesehatan setempat ya negara tersebut dan masih berlaku, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi di saatnya mereka mendarat ataupun kembali di Indonesia. Tetapi bila hal itu belum dilakukan ataupun tidak ada, ya kantor kesehatan pelabuhan pasti akan melakukan pemeriksaan swab dan melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Iya. Jadi sampai contoh, hasil swabnya itu pun memang keluar. Biasanya isolasi mandiri itu memastikan biasanya hasil swab itu mungkin tidak keluar dalam 1-2 hari. Jadi dia belum bisa kembali ke keluarganya. Sehingga sementara untuk akan dilakukan isolasi. Nah, kalau misalnya yang sekarang ini kan kalau ada nih Bu Dokter, misalnya yang saya lihat ada beberapa yang misalnya mereka dari luar negeri kemudian datang di karantina di Kemayoran, deket nih, dari BP3IP. Nah, apa BKKP juga misalnya dari kapal dari luar, kemudian dia crew change-nya di pelabuhan kita, terus kemudian pasti kan ada pemeriksaan kesehatan.
nggak mungkin langsung pulang dong. Berarti kan ada di karantina. Apa BKKP juga memfasilitasi atau enggak? Oh ya, kalau untuk hal itu sih mungkin memang sudah menjadi tusinya gugus tugas ya, karena kan kita tetap sinergis dengan kewenangan kita masing-masing seperti itu. Jadi nanti tahapannya itu akan ada dari otoritas kesehatan dalam hal ini KKP, dan juga nanti akan ada gugus tugas juga yang memastikan untuk menyatakan dia sudah sehat atau tidak dan bisa berkumpul dengan keluarga seperti itu. Baik. Nah, berarti ini panjang lebar. Iya. Panjang sampai kita udah bicara tentang dari payung hukum, terus kemudian penanggulangannya seperti apa, buat pelaut-pelaut yang mau turun juga nanti prosedurnya seperti apa. Ribet sebenarnya Bu Dokter. Iya. Kalau saya lihat kita jalankan ya. Berarti saling komunikasi tetap ya, berarti antara gugus tugas, KKP, BKKP, pasti. terus kemudian semua yang bersinergi dengan BKKP pasti ya. Oke. Pertanyaan lagi tentang kita ada jangka panjang. Kan ada vaksin nih, Bu. Oke. Isunya vaksin di tahun 2021. BKKP melihat sendiri pandangannya tentang vaksin. Ya, kalau pandangan kami sih ya, kami sangat berharap ya, kami pasti nggak cuman BKKP ya dalam hal ini, kita seluruhnya ya, masyarakat Indonesia pun juga inginnya ya, katanya memang salah satu hal yang memang ditunggu itu ya vaksin COVID itu sendiri gitu loh. Dan kemarin pun juga kan Pak Presiden juga dan BUMN ya dalam hal ini kan juga sudah menyiapkan ya. Semoga dalam uji coba yang masih dalam fase kedua atau ketiga ini ya akan bisa dianggap safety gitu loh, dan akan dikeluarkan di akhir tahun sih ya rencananya. Semoga sajalah kita sama-sama berdoa ya untuk hal ini agar bisa benar-benar terwujud lah vaksin untuk COVID ini. Wacananya sih 2021. Tapi kalau lebih cepat lebih baik ya, Dok. Oh iya, pasti ya. Karena kan semua orang butuh nih. Jadi ya kita kan siapa sih yang mau lama-lama pandemi kayak gini ya. Oke, balik lagi terakhir jangan biar komplit nih. BKKP punya tugas sendiri tentang sertifikasi kesehatan pelaut. Gimana Ibu? Masih dalam keadaan seperti pandemi ini? Ya, kami tetap memastikan hal ini tetap bisa berjalan baik dan safety ya pastinya. Jadi untuk hal ini BKKP dengan rumah sakit yang sudah ditetapkan dan menjalankan tusi ini tetap harus melayani walaupun dengan keterbatasan dan lainnya, dan disesuaikan dengan standar yang ada di rumah sakit dan klinik itu masing-masing. Tetapi jangan takut sobat pelaut, kalaupun ada hal yang nanti sekiranya tidak sesuai dan tidak pas, bisa melalui layanan yang ada di website kami, ada pun pengaduan dan lainnya, kami akan siap untuk bisa memberikan informasi ataupun membantu bila ada tantangan ataupun kendala tersendiri. Kita harus tetap siap melaksanakan hal itu. Berarti BKKP selalu siap sedia. Tadi kita udah berbicara juga tentang sertifikasi pelaut dan juga tugas BKKP masih terus berjalan. Nah, yang terakhir ada satu quote dari Bu Dokter buat sobat pelaut. Silakan Bu Dokter. Ya, makasih loh Kak Desmond. Bagi sobat pelaut semua, memang di pandemi ini pastinya semua orang harus siap ya. Mau tidak mau, kalaupun kita tidak siap ya nanti akhirnya kitanya yang akan menjadi terpapar dan tidak bisa beraktivitas di dalam tatanan normal. Jadi tetap tingkatkan imunitas tubuh kita dan selalu menjaga kesehatan, dan pastikan disiplin tentang protokol kesehatan itu sendiri, baik di rumah maupun juga beraktivitas khususnya ya, apalagi bekerja. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi kunci sebetulnya untuk pencegahan penularan daripada COVID-19 itu sendiri. Dan jangan lupa selalu tetap bahagia. Tetap bahagia buat sobat pelaut, tetap bahagia, jangan lupa, karena itu adalah salah satu kunci ya biar kita tetap sehat, imun kita ya, menghindari stres, tetap bahagia. Baik, sobat pelaut dimanapun Anda berada, demikianlah bincang asik dan juga santai pada saat hari ini bersama dengan Ibu Kepala Balai Keselamatan Kesehatan Pelayaran, Ibu Dr. Hesti Kawati. Saya ucapin terima kasih banyak banget sudah datang, dan mudah-mudahan nggak cuma sekali, bisa sering-sering nanti kita undang sini buat banyak bincang-bincang, karena pelaut ini pasti banyak banget kalau soal sertifikasi kesehatan pasti nanti kita undang lagi. Terima kasih banyak untuk Ibu Dokter yang sudah bersama-sama dengan kita di
pagi hari ini. Dan untuk sobat pelaut yang sudah kirim pertanyaan yang tadi namanya sudah disebutkan lewat akun Instagram, jangan lupa untuk ingatin Mimin. Mimin kadang-kadang suka lupa. Jadi biar diingatin lagi, Mimin bisa kasih tahu siapa sih yang tadi itu pertanyaannya dibaca. Lumayan loh 150.000 buat malam mingguan. Lagi kere-kerenya kayak gini belum naik kapal kan? Butuh itu 150.000. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih untuk semuanya sobat pelaut yang sudah dengan setia ada di BP3IP Bisa. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. BP3IP Bisa, bincang seru dan asik. Put your headphone and check this out.